Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-30. Bacaan-bacaan suci pada hari ini mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14, Tuhan Yesus secara bijaksana mengisahkan perumpamaan tentang si Farisi dan si pemungut cukai. Mereka berdua memasuki bait Allah lalu berdoa. Si Farisi berdoa, ia memuji Tuhan, tetapi kemudian ia memuji dirinya sendiri dengan menyebut segala kebaikan yang telah ia lakukan, dan kemudian ia juga mencela orang lain. Si pemungut cukai pun berdoa. Ia berdoa kepada Tuhan, tetapi ia menyadari dirinya seorang berdosa, sehingga sambil tertunduk dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Di akhir kisah Injil ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa doa si pemungut cukailah yang dibenarkan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui kisah Injil di atas, ada 3 hal penting yang akan kita bagi bersama. Pertama, berdoalah dengan sederhana. Kerap kali kita berdoa terlalu bertele-tele, bahkan sadar atau tidak, kita merasa bahwa Tuhan tidak mengerti apa yang kita doakan, sehingga kita perlu menjelaskannya. Berdoa secara sederhana bukan berarti kita jarang atau bahkan tidak berdoa, melainkan senantiasalah berdoa, sebab semua yang kita miliki adalah berasal dari Allah. Kedua, berdoalah dengan kerendahan hati. Si pemungut cukai tadi menjadi contoh bagaimana kita harus berdoa dengan rendah hati, menyadari diri kita sebagai orang berdosa dan memohon kepada Tuhan agar Ia memberikan pengampunan dan juga rahmat yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita terlalu meninggikan diri kita dengan menyebut segala kebaikan yang telah kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh si Farisi tadi. Mengenai doa yang rendah hati ini, ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang menarik dan kiranya memberi inspirasi bagi kita semua. Ungkapannya demikian: in prayer, it is better to have a heart without words than words without a heart. Artinya, dalam berdoa lebih baik memiliki hati tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. Hal ini menegaskan bahwa dalam berdoa kita mesti mempersiapkan hati terlebih dahulu daripada membuat kata-kata yang menarik supaya diterima oleh Tuhan. Sediakanlah hati agar Tuhan mau bersemayam dalam kehidupan kita. Ketiga, berdoa dengan penyerahan diri yang penuh. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan tidak akan mengalami kekurangan, sebab dia percaya bahwa dalam Tuhan ia selalu menerima segala rahmat yang dia perlukan dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan penyerahan diri secara penuh, orang mampu untuk melihat setiap makna dalam perjalanan hidupnya. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, semoga permenungan tentang berdoa ini menginspirasi kita semua untuk semakin beriman kepada Tuhan
dan terus berharap dan berdoa agar Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa orang yang berseru kepadanya. Semoga rahmat Tuhan dan doa-doa keluarga Kudus Nazaret menyertai kita semua. Amin.